teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Oh iya, saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang Anda suka. Saya harap Anda suka. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai jalur rempah masa praaksara di Indonesia yang terkenal pada waktu itu. Memang wilayah Indonesia menjadi salah satu jalur penting perdagangan rempah-rempah yang sangat terkenal dan sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Oke, kita lanjutkan ya. Apa itu jalur rempah? Nah teman-teman, bisa dilihat ya, ini ada lada, kemudian ada cengkih dan pala, dan ini ada peta Nusantara. Oke, dilanjutkan. Jalur rempah yaitu jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan bumi barat dan belahan timur dunia atau bumi bagian timur, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian dataran Timur Tengah atau Asia Barat, kemudian Mediterania hingga ke benua Eropa. Nah, perjalanan melewati jalur ini menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Nah, itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa teman-teman lihat jalur rempah. Nah, dari timur Nusantara hingga menyebar ke Afrika, Asia, dan ke benua Eropa. Jadi rempah-rempah yang berasal dari Nusantara atau yang sekarang ini berganti nama menjadi negara Indonesia ternyata menyebar sampai ke benua Asia. Ke benua Asia ini biasanya nanti melalui China, kemudian melalui India, dan melalui semenanjung Arab itu, yang pada waktu itu memang pedagang-pedagang dari ketiga wilayah ini, yaitu Arab, kemudian India, dan China, itu menjadi salah satu pedagang-pedagang rempah yang istilahnya sering sekali mampir ke wilayah Indonesia seperti itu ya, atau Nusantara. Nah lanjut ya teman-teman ya. Lalu ini ada beberapa komoditas rempah-rempah yang diperdagangkan. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ada komoditas rempah-rempah berupa lada dan komoditas rempah-rempah merica. Kemudian ada komoditas kayu manis dan komoditas pala. Dan ini menjadi salah satu berbagai macam komoditas yang memang pada waktu itu sangat dicari. Nah dicari, kenapa dicari? Rempah-rempah itu ternyata memiliki beberapa fungsi teman-teman. Salah satunya yaitu sebagai pengawet makanan, sebagai tambahan bumbu masakan, sebagai obat-obatan, dan sangat banyak sekali itu manfaat dari rempah-rempah itu. Oke lanjut ya. Nah ini tadi sudah disebutkan ada kayu manis, dan ini ada juga cengkih. Nah cengkih ini sangat luar biasa manfaatnya juga. Lanjut. Nah ini tadi kan mengenai jalur rempah ya, ini ternyata ada kaitannya juga dengan jalur sutra. Jalur sutra merupakan salah satu jalur perdagangan terpanjang yang pernah dilakukan oleh manusia. Nah teman-teman, kenapa bisa disebut dengan jalur sutra? Karena pada waktu itu memang komoditas yang diperdagangkan berupa kain sutra. Dan ini teman-teman bisa lihat ya rutenya, yang dari rute darat itu dari China, kemudian sampai ke Asia Tengah, sampai ke Asia Barat, hingga ke wilayah Turki, kemudian masuk ke wilayah Eropa, kemudian sampai ke wilayah Italia, ke Yunani, hingga sampai ke Afrika, kemudian
sampai ke Madagaskar, kemudian ke India, dan sampai ke Indonesia serta wilayah Cina bagian timur gitu ya, melalui perdagangan jalur laut gitu, laut dan darat gitu ya. Oke, jalur sutra atau sering disebut dengan Silk Road. Nah, ini teman-teman bisa lihat melalui gambar yang saya tampilkan ini ya. Ada beberapa komoditas yang diperdagangkan. Nah, ada kain sutra, kemudian ini ternyata disebar sampai ke wilayah Konstantinopel, di ujung timur, itu ujung barat, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Itu kalian teman-teman bisa lihat itu. Nah, perdagangan ini ternyata jalur ini sering dilewati pedagang-pedagang dari berbagai wilayah, yang tentunya komoditas itu tadi, yaitu berupa sutra, itu masif banget atau banyak sekali diperdagangkan. Di sisi lain, selain komoditas kain sutra, ternyata seperti porselin, gerabah, keramik itu sudah ternyata juga diperdagangkan, terutama keramik-keramik yang berasal dari negeri Cina atau Tiongkok. Itu sangat terkenal kualitasnya dan bagus, bahkan motif-motifnya pun juga sangat bagus. Motif dari Cina itu bahkan sampai ke Indonesia juga ya, beberapa porselin dan tembikar dan keramik yang sampai ke wilayah Nusantara atau Indonesia itu. Lanjutnya teman-teman ya. Nah, bagaimana jalur rempah masa praksara? Nah, ini dari Indonesia rempah mendunia. Wah, gitu ya slogannya. Nah, ini teman-teman, wilayah yang dilintasi jalur rempah masa praksara membentang dari Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang bangsa Indonesia atau nenek moyang kita itu ya juga membawa rempah-rempah ke Asia Tenggara, termasuk ke Champa yang sekarang bernama Vietnam dan Kamboja. Hal ini terbukti dengan ditemukannya penemuan benda-benda logam dari Dongson. Dongson itu masuk ke wilayah Vietnam dan di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti Maluku dan Papua. Dan itu nanti juga menjadi salah satu bukti ternyata sudah terjalin antara pedagang lokal, yaitu pedagang Indonesia, dengan pedagang dari luar Indonesia mengenai perdagangan rempah-rempah. Nah, kemudian nenek moyang bangsa Indonesia, ras Australomelanozoid, kurang lebih 2500 sebelum Masehi sampai 4500 sebelum Masehi. Nah, yang termasuk ke dalam ras ini adalah bangsa Melayu Austronesia atau Proto Melayu yang datang ke Nusantara dari Yunan, Tiongkok bagian selatan, yaitu ya Yunan. Kemudian melalui dua jalur barat dan timur pada tahun kurang lebih diperkirakan 1500 sebelum Masehi. Nah, ini ras Australomelanozoid ini menjadi salah satu cikal bakal nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan, kemudian bermigrasi ke wilayah Indonesia atau Nusantara gitu ya. Hal ini bisa terjadi karena mengalami revolusi baru dalam sejarah peradaban, yaitu penemuan perahu layar yang digunakan untuk melintasi lautan dan pemahaman tentang angin dan ilmu perbintangan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian timbul pertanyaan lagi teman-teman, lalu apakah mereka memakai uang dalam proses transaksinya? Oh, ternyata mereka melakukan transaksi itu menggunakan sistem barter. Barter merupakan cara transaksi tanpa menggunakan uang dengan nilai tukar sebuah barang yang dirasa sudah mewakili apa yang akan ditukar.
tergantung kesepakatan kedua belah pihak seperti itu. Misalnya saya mau membeli beras, tetapi saya hanya punya ikan, sehingga saya menukarkan ikan saya dengan beras. Nah, itu nominalnya dianggap sama. Itu tergantung dengan kebutuhan gitu ya. Nah, itu tadi ya mengenai barter. Jadi tergantung dengan kebutuhan mereka itu seperti apa. Nah, misalnya tadi sudah saya contohkan bahwa saya pengen beli beras, tetapi saya hanya punya ikan. Nah, ikan tersebut saya tukarkan dengan beras. Nah, sehingga nominalnya itu dianggap sama. Nah, gitu ya. Secara sederhana seperti itu. Kemudian teman-teman ada beberapa bukti arkeologis mengenai jalur rempah pada masa praaksara. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada situs Liang Kacamata yang terletak di Kalimantan Selatan. Dapat diperkirakan bahwa nenek moyang pada zaman dahulu melakukan pelayaran dengan menggunakan perahu rakit dan dayung masuk ke dalam pedalaman Kalimantan. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa di sini terdapat suatu gambaran atau semacam wujud seni berupa peninggalan gambar yang para ahli itu menduga bahwa itu menggambarkan perahu yang digunakan oleh nenek moyang pada masa lalu gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian selain ada lukisan perahu tadi, ini juga ada lukisan di situs Hiri Sorot Etapa di Kisar Maluku. Nah, di dalam situs tersebut ditemukan juga gendang Dong Son dari Vietnam Utara tadi ya, dan Tiongkok berada daerah era kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Nah, itu umurnya sangat tua ya, diperkirakan 2500 tahun yang lalu itu sudah ada di situ. Kemudian hal penemuan ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar ke daerah Vietnam atau Dong Son tadi ya, untuk membarter pala dan cengkih dengan gendang dan kebutuhan pokok seperti itu. Kemudian ini ya ada sangat unik sekali ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini ada mumi dari Ramses II. Nah, Ramses II menjadi bukti perdagangan rempah. Di dalam hidung mumi Ramses II ditemukan lada hitam yang diperkirakan berasal dari Nusantara. Nah, ini diperkirakan tahun 1224 sebelum Masehi. Jadi sudah bertahun-tahun, ribuan tahun yang lalu ya. Hal ini membuktikan bahwa perdagangan rempah sampai ke Mesir yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Nusantara. Sangat luar biasa ternyata ya. Memang slogan nenek moyangku seorang pelaut itu memang benar, karena berbagai bukti arkeologis yang sampai sekarang masih bisa dijumpai seperti itu, dan nanti bisa menjadi bukti sejarah bahwasanya nenek moyang kita itu sangat luar biasa, merupakan seorang penakluk dan petarung yang sangat hebat. Kita harus bangga. Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi buktinya, ada Ratu Hatshepsut atau Firaun wanita. Terdapat lukisan Ratu Hatshepsut yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai Ratu Hatshepsut yang diperkirakan berkuasa tahun 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Di bawah lukisannya terdapat huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian untuk pemujaan. Biasanya bahan wewangian ini bisa juga ada kapur barus atau kemper itu ya, yang itu dihasilkan di wilayah Sumatera, Nusantara atau Indonesia sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Memang luar biasa sekali. Kemudian selain dari Mesir, ternyata juga ditemukan di wilayah Mesopotamia. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa Mesopotamia ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki peradaban kuno
di sisi lain ada di India juga. Ternyata di Mesopotamia juga menjadi wilayah munculnya peradaban kuno, yang terutama di Sungai Euphrates dan Tigris itu ya, yang sangat terkenal itu. Nah, di Mesopotamia ditemukan jambangan berisi cangkih di gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 sebelum Masehi. Nah, itu diperkirakan tahunnya itu ya, periodisasi waktunya. Jadi membuktikan bahwa ternyata perdagangan rempah itu tidak hanya di Mesir saja, tidak hanya di India saja, tidak hanya sampai ke Cina saja, ternyata sampai ke Asia Barat. Asia Barat tepatnya di mana? Di Mesopotamia. Mesopotamia itu negaranya sekarang mana? Bisa masuk ke wilayah Persia, wilayah Irak, wilayah Suriah atau Syam, dan sebagian kecil wilayah Turki sekarang ya, yaitu Mesopotamia. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa warna hijau ini merupakan wilayah daerah atau daerah yang subur. Kenapa bisa subur? Karena memang kedua wilayah itu atau wilayah yang berwarna hijau itu dilalui oleh dua sungai besar. Kalau yang di Mesopotamia itu ada sungai Tigris dan sungai Euphrates. Nah, sedangkan di Mediterranean, di bawahnya itu, di laut Mediterranean itu wilayah Mesir yang dilalui oleh sungai Nil yang bermuara ke laut Mediterranean. Nah, itu menjadi wilayah yang sangat subur sehingga cocok digunakan atau dijadikan tempat tinggal, sehingga nanti timbullah suatu peradaban kuno di situ. Ada peradaban Mesopotamia dan peradaban Mesir, menjadi salah satu peradaban kuno di dunia. Nah, itu ya. Oke, ada penemuan lainnya teman-teman, benda arkeologis ya. Berbagai temuan arkeologis lainnya yaitu manik-manik kaca, karnelian, dan gerabah dari Arikamedu, yaitu di wilayah India Selatan. Banyak ditemukan di Karang Agung, Sumatera Selatan. Situs Buni dan Patenggeng yang berada di wilayah Jawa Barat, dan situs Sambiran yang berada di Bali. Benda-benda tersebut diperkirakan berasal dari tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Di Seririt, Buleleng, Bali, ditemukan cermin perunggu sebagai bekal kubur ya, dari zaman dinasti Han atau Tiongkok, kurang lebih tahun 8 sampai 23 Masehi. Kemungkinan besar benda-benda tersebut ditukar dengan rempah-rempah. Nah, itu ya. Itu bisa teman-teman lihat gambarnya itu. Lanjutkan ya. Nah, kemudian ada bukti tertulis perdagangan jalur rempah Nusantara dan dunia. Nah, ini ada beberapa sumber tertulis yang menunjukkan bahwa sudah ada terjalin hubungan perdagangan rempah-rempah di dunia antara pedagang Nusantara dan pedagang-pedagang dari luar Nusantara. Yang pertama ada kitab petunjuk pelaut ke lautan Eritrea menyebut kapal rempah dari Nusantara. Nah, dalam kitab petunjuk tersebut menyebutkan bahwa menyebut ada sebuah kapal rempah yang berasal dari Nusantara gitu. Kemudian ada kitab Ramayana. Nah, kitab Ramayana ini sangat melegenda ya, sangat legendaris. Dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa kayu gaharu dan kayu cendana berasal dari Nusantara. Sangat luar biasa, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia itu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ada lagi dari penulis dari Romawi, Gaius Plinius Secundus. Nah, ini menyebutkan dalam catatan perjalanannya tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan perahu sederhana, sehingga Plinius mengatakan mereka bukan digerakkan oleh layar, melainkan oleh semangat dan keberanian. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman bahwa nenek moyang kita itu ke sana dengan sangat luar biasa berani, karena untuk mengarungi sebuah lautan yang sangat luas perlu adanya kemauan yang sangat luar biasa, kemauan dan tekad yang sangat luar biasa, semangat yang luar biasa, dan pengorbanan yang tidak sedikit tentunya. Bahkan nyawa pun
rela mereka taruhkan untuk melakukan perdagangan tersebut yang sangat luar biasa. Oke, kemudian selain itu ada tokoh lain yang menyebutkan, yaitu ada Claudius Ptolemaeus. Beliau membuat guide to geografi yang di dalamnya terdapat nama kota Barus yang merupakan kota pelabuhan kuno tempat kapur Barus berasal dan merupakan komoditas yang diburu oleh pelaut Yunani Romawi. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada kitab Raghuvamsa. Kitab ini ditulis oleh Kalisada sekitar tahun 400 Masehi. Menyebutkan sumber rempah berupa lavangga, cengkeh di wilayah Dwipantara. Dwipantara itu Nusantara ya. Nah itu pada masa Kertanegara menyebutkan politik Dwipantara. Dwipantara itu berarti nanti ada sebuah usaha untuk penyatuan pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa itu. Namanya dengan Dwipantara. Kemungkinan besar pelaut-pelaut India sudah berlalu lalang ke Nusantara. Oke, kemudian ada sumber tertulis dari China atau Tiongkok. Yang ini ada berita dari dinasti Han. Nah, menyebutkan bahwa kewajiban bagi para pejabat tinggi yang hendak menghadap kaisar untuk mengulum cengkeh untuk menghilangkan bau mulut. Mengulum itu kayak memakan ya, mengunyah gitu. Sehingga untuk menghindari bau mulut ketika nanti bertemu dengan kaisar gitu. Kemudian ada sumber lain menyebutkan cengkeh Chi Selting Siang dari Mowu atau Maluku yang digambarkan bentuknya seperti paku. Nah, tadi sudah saya perlihatkan ya mengenai cengkeh, jadi teman-teman bisa lihat ya. Kemudian catatan perjalanan ke Jawa, Yepo Stil Sepo. Nah, catatan perjalanan dari dua pendeta Buddha yaitu Fahien yang kurang lebih tahun 413 Masehi dan Gunawarman antara 424 sampai 453 Masehi. Dalam berita Tiongkok lainnya disebutkan tentang kunjungan dari utusan dari Holotan, sebuah negeri Sepo itu Jawa, pada 430 Masehi. Sejak saat itu Tiongkok mendapat pasokan rempah-rempah secara berkala, meski dalam jumlah yang terbatas karena memang jaraknya yang sangat jauh dan transportasi juga masih sederhana, sehingga rempah-rempah yang berhasil dibawa ke Cina atau ke Tiongkok itu juga tidak terlalu banyak. Tetapi rempah-rempah itu tadi menjadi bukti bahwa memang komoditas dari Nusantara itu sangat luar biasa diperlukan oleh berbagai kalangan, bukan hanya raja saja tetapi rakyat biasa pun juga memerlukan itu. Nah, sangat luar biasa ya ternyata ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian perdagangan Cina dan Indonesia atau Nusantara. Itu memang dari tadi Fahien, kemudian ada Gunawarman, itu menjadi salah satu bukti bahwa memang telah terjadi perdagangan di antara kedua negara atau bahkan lebih gitu ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan video singkat dari saya dan sangat sederhana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam bicara sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.